Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Putri. Saya dari program studi manajemen, kelas manajemen 25A, NPM saya 25411145. Saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kemampuan mengelola konflik dalam mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama, ada definisi konflik. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Yang kedua, ada tujuan manajemen konflik, yaitu 1. Mencegah gangguan kepada organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. Organisasi yang mapan memiliki visi, misi, dan tujuan yang strategis. Ketiganya harus dicapai atau direalisasikan dengan cara yang sistematis dan dalam suatu kurun waktu yang direncanakan. Jika tidak dimanajemen dengan baik, konflik akan berkembang menjadi konflik destruktif bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. 2. Meningkatkan kreativitas. Dalam bukunya yang berjudul From Conflict to Creativity, How to Resolving Workplace Disagreement Can Inspire Innovative and Productivity, S.Y. Landau, Barbara Landau, dan Dari Landau 2001, menguraikan bahwa konflik yang terjadi di tempat kerja dapat dimanajemeni untuk menciptakan kreativitas dan inovasi serta mengembangkan produktivitas. 3. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang anggota organisasi tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi memerlukan bantuan rekan kerjanya. Untuk itu, ia harus memahami bahwa rekan kerjanya memiliki berbagai perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, pribadi, perilaku, pola pikir, dan sebagainya. Yang ketiga, jenis-jenis konflik. Konflik dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu terjadi dalam diri individu seperti dilema etis atau stres pribadi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu lagi bingung, mau jujur bilang ke teman kalau dia salah pakai baju yang aneh, atau pura-pura nggak lihat biar nggak sakit hati. Yang kedua, ada konflik interpersonal, yaitu antara dua orang, misalnya perbedaan pendapat tentang tugas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kamu dan temanmu ribut soal siapa yang harus cuci piring di rumah, karena kamu bilang giliran dia, tapi dia bilang kamu yang lebih sering makan. Yang ketiga, ada konflik intragrup. Dalam satu kelompok seperti persaingan antar anggota tim. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, di tim sepak bola sekolah ada yang mau main agresif, maju terus. Ada yang mau bertahan di belakang, akhirnya ribut soal strategi mana yang lebih baik. Yang keempat, ada konflik intergrup antara kelompok berbeda seperti departemen pemasaran versus produksi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kelas A dan kelas B lagi adu argumen soal siapa yang lebih keren dalam kompetisi olahraga sekolah, karena kelas A bilang mereka juara, tapi kelas B bilang itu karena curang. Yang kelima, ada konflik organisasi, melibatkan struktur organisasi seperti perbedaan visi atau alokasi sumber daya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, di kantor kecil, bos mau naikin gaji karyawan, tapi pemilik bilang dana terbatas. Akhirnya ada perdebatan soal prioritas pengeluaran. Yang keempat, strategi mengelola konflik. Model Thomas
Kilman Konflik Mode Instrumen atau TKI mengidentifikasi 5 strategi utama berdasarkan tingkat kepedulian terhadap kepentingan diri versus orang lain. Yang pertama, menghindari atau avoiding, yaitu menunda atau mengabaikan konflik, cocok untuk isu kecil atau saat emosi tinggi, tapi risiko masalah membesar. Yang kedua, mengakomodasi atau accommodating, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain baik untuk menjaga hubungan, tapi bisa mengorbankan kepentingan sendiri. Yang ketiga, berkompromi, yaitu atau compromising, yaitu mencari solusi tengah, efektif untuk waktu terbatas tapi tidak selalu optimal. Yang keempat, bersaing atau competing, yaitu memaksakan kepentingan sendiri, cocok untuk keputusan cepat tapi bisa merusak hubungan. Yang kelima, berkolaborasi atau collaborating, mencari solusi win-win melalui diskusi, terbaik untuk masalah kompleks tapi memerlukan waktu dan keterampilan komunikasi. Pilih strategi berdasarkan situasi, misalnya kolaborasi untuk konflik kreatif, menghindari untuk isu sementara. Contoh sederhananya, bayangkan Anda sebagai manajer tim proyek di sebuah perusahaan startup. Ada konflik antara dua anggota tim, Ani dan Budi, tentang deadline laporan. Ani ingin deadline diperpanjang karena beban kerja berat, sementara Budi ingin tetap sesuai jadwal agar proyek tidak tertunda. Jika Anda menggunakan strategi berkompromi, Anda bisa mengusulkan deadline diperpanjang 2 hari dengan syarat Ani membantu Budi menyelesaikan sebagiannya. Ini menciptakan solusi tengah yang memuaskan kedua pihak tanpa merusak hubungan tim. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.